0213062156. Saya kelas C13. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mana kita akan membahas bab 1 dengan materi Aku yang Unik. Nah, adapun tujuan pada bab 1 ini yaitu mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang percaya diri dalam mengenal karakter unik yang kalian miliki. Nah, menghargai karakter unik teman kalian serta menunjukkan integritas dan berakhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial melalui berbagai kegiatan bersama. Nah, adapun unsur kebahasaan yang akan kita pelajari pada bab 1 ini yaitu ada kata sifat, sinonim dan antonim, makna awalan pe, kalimat menyebut setara, dan penulisan teks deskripsi. Nah, ini adalah pertama kali kita bertemu di kelas 5. Nah, apakah kalian berjumpa dengan teman-teman lama kalian? Apakah ada siswa baru di kelas kalian? Nah, mari kita hari ini bergiliran memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama lengkapnya dan nama panggilan serta hobi dan makanan kesukaan kalian. Nah, sekarang kita sudah selesai memperkenalkan diri. Nah, jadi sekarang kalian buka buku paketnya, coba lihat halaman 3. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu membuat sebuah akrostik. Nah, apakah kalian sudah tahu akrostik itu apa? Oke, jika belum, Ibu akan menjelaskannya. Nah, akrostik itu adalah puisi yang setiap awal barisannya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna atau pesan puisi. Nah, di sini ada contoh akrostik menggunakan nama. Seperti contoh di buku ini ada nama Raffi. Nah, nama Raffi dibuatkan puisi akrostik itu seperti R. Ramah dan berani sifatku. A. Anganku adalah menjadi tentara saat aku dewasa. F. Futsal adalah olahraga favoritku. I. Indonesia adalah tanah airku. Nah, akrostik ini bisa menggunakan nama kalian, cita-cita, hobi, ataupun daerah tempat kalian tinggal. Nah, selanjutnya kita akan membahas kata sifat. Apa itu kata sifat? Nah, selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat bisa digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Jadi, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memberi sifat pada kata benda atau kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sifat dapat menggambarkan berbagai macam sifat, kondisi, atau karakteristik dari sesuatu. Nah, contoh kata sifat antara lain yaitu ada besar, kecil, cantik, pintar, cepat, lambat. Nah, kata sifat ini biasa digunakan dalam kalimat untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang benda atau orang yang dibicarakan. Misalnya, rumah itu besar, anak itu pintar, mobilnya sangat cepat. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata sifat untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang benda atau orang yang dibicarakan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang imbuhan. Nah, apa itu imbuhan? Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Nah, imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan pe. Nah, salah satu makna yang terdapat pada imbuhan pe adalah menyatakan kata sifat.
Nah, contoh imbuhan pe yaitu misalnya kita tulis pe, terus kita tambah dengan kata lupa. Jadi dia akan berubah menjadi pelupa. Nah, di awal kata lupa itu terdapat pe. Nah, pe itu adalah imbuhannya. Nah, jika dibuat kalimat, contohnya seperti Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Nah, di situ sudah tertera terdapat imbuhan pe. Nah, perhatikan bahwa imbuhan pe akan berubah menjadi pem atau pen untuk beberapa kata. Nah, contohnya pem itu imbuhan pem yaitu pemaaf. Nah, untuk pen contohnya itu seperti penyabar. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna kata. Ada sinonim. Nah, sinonim adalah persamaan makna kata. Sinonim dari pintar adalah pandai. Sinonim dari rapi adalah api. Nah, di sini ada juga antonim. Nah, antonim adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Contohnya seperti antonim dari mahal adalah murah. Antonim dari cepat adalah lambat. Nah, materi kita yang terakhir yaitu kita membahas tentang kalimat majemuk setara. Apa itu kalimat majemuk setara? Nah, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Nah, di sini ada contoh kalimat majemuk setara yang sejalan. Nah, di mana hubungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Terdapat kata penghubung dan. Contohnya, Rano adalah anak yang baik. Wuri adalah anak yang baik. Nah, jika digabungkan yaitu Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, di situ terdapat kata penghubung Rano dan Wuri, terdapat dan. Nah, kalimat majemuk setara berlawanan yaitu gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Nah, terdapat kata penghubung tetapi, namun, sedangkan. Contohnya, Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Wuri mengenal jenis makanan dengan melihatnya. Nah, Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. Nah, di sini terdapat kata penghubung sedangkan. Nah, kalimat majemuk setara sebab akibat, di mana gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Terdapat kata penghubung karena, sehingga. Nah, contohnya Rano adalah anak yang cerdas. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Nah, di sini jika digabungkan yaitu Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Nah, di sini terdapat karena. Jadi terdapat kata penghubung karena di Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Baik, materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Yaitu kesimpulannya kata sifat, di mana kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memberi sifat pada kata benda atau kata ganti. Contohnya besar, kecil, cantik. Nah, sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Contohnya besar, luas. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Contohnya besar, kecil. Nah, makna awalan pe dalam bahasa Indonesia berbagai fungsi, antara lain
menunjukkan pelaku tindakan, pelajar, orang yang belajar. Nah, menunjukkan sifat pemotong, alat untuk memotong. Nah, menunjukkan orang yang memiliki sifat tertentu, pemarah, orang yang mudah marah. Nah, kalimat menjemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang setara atau sejajar. Klausa tersebut dihubungkan oleh kata hubung koordinatif seperti dan, atau, tetapi. Nah, contohnya dia belajar di rumah dan anaknya bermain di taman. Nah, di situ terdapat kata dan, yaitu terdapat penghubung, kata hubung. Nah, penulis tes deskripsi adalah tes yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan cara yang detail sehingga pembaca bisa membayangkan apa yang dideskripsikan tersebut. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan komunikatif. Sekian dari materi kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya.